Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Hari ini adalah hari istimewa bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hari ini kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus yang sering disebut dengan Jumat Agung. Karena itu kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan seputar peristiwa di Jumat Agung. Sebelum lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih karunia yang Bapa berikan kepada kami, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami oleh tuntunan, kebenaran, dan roh Tuhan yang Bapa berikan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya terang roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat memahami, mengerti, dan kami diberi kekuatan juga untuk melakukannya. Secara khusus hari ini kami merayakan pengorbanan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa kami, sehingga kami memiliki pengharapan dan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu ayat saya bacakan dari Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-30. Dan kalau kita memperhatikan bagian ayat ini, maka kita menemukan salah satu kata yang terdapat di dalam 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ya, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan dari ayat ini. Sesudah Yesus minum anggur asam, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan dari ayat ini, ungkapan dari ayat ini, sesudah Yesus minum anggur asam, bukan Yesus sedang duduk ya, ngobrol dengan para murid, tetapi Yesus sedang berada dalam keadaan disalib. 2 tangan dipaku, kaki dan bilur-bilur di dalam tubuh Yesus, dan darah mengalir, lalu kepala juga penuh dengan darah karena mahkota duri. Nah, dalam kondisi yang sangat-sangat menderita secara fisik, juga secara psikis, juga secara spiritual. Karena sebelumnya ada seruan-seruan yang menunjukkan penderitaan Yesus. Tapi Yesus bisa menghadapi realitas itu, menjalani misi pengorbanan yang dia harus jalani di kayu salib, dan mengatakan, "Sudah selesai." Sudah selesai, bukan acara-acara minum-minum sudah selesai, tetapi jalan penebusan, pengampunan akan dosa, jalan keselamatan yang disediakan Allah melalui Yesus sudah selesai. Jadi setelah Yesus mengatakan sudah selesai, tersedia jalan keselamatan melalui pengampunan dosa. Jadi ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tak seorang pun sampai kepada Bapa," inilah jalan yang Tuhan sediakan, yaitu di dalam dirinya. Karena itu pada hari ini, sempatkanlah waktu untuk kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam istilah Yunani, kata sudah selesai berbunyi tetelestai. Sebuah kata yang sangat kaya makna dan penuh kuasa. Berikut adalah beberapa penjelasan makna kata tetelestai.
Yang pertama, ketika Yesus berkata tetelestai, berarti pekerjaan penebusan telah selesai. Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai Mesias yang menebus dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib, seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-12. Segala nubuat perjanjian lama tentang Mesias, tentang juru selamat, tentang penebus dosa yang akan menderita pada saat itu digenapi oleh Yesus. Karena nubuat itu nubuat tentang diri Yesus sendiri. Jadi dengan tetelestai sudah selesai, sudah tersedia jalan penebusan, sudah tersedia jalan keselamatan bagi semua manusia. Karena sesungguhnya Yesus datang, Mesias datang ke dalam dunia itu untuk menebus dosa semua manusia. Tetapi siapa yang mengalami dan merasakannya? Hanya mereka yang percaya. Siapa yang mendapat manfaat? Hanya mereka yang percaya. Tapi Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh manusia. Yang kedua, makna dari tetelestai adalah pembayaran dosa telah lunas. Dalam konteks budaya Yunani Romawi, tetelestai sering digunakan pada kwitansi sebagai tanda bahwa utang telah dibayar. Jadi kwitansi kita terhadap dosa sudah lunas. Sudah lunas. Sudah tidak ada lagi kwitansi yang tertulis hutang. Tetapi di kwitansi itu sekarang sudah tertulis tetelestai. Sudah selesai, sudah lunas dibayar. Ini berarti bahwa dosa manusia telah dibayar sepenuhnya oleh pengorbanan Kristus. Termasuk dosa-dosa yang orang-orang yang belum percaya, sebenarnya sudah dibayar lunas. Tetapi kalau tidak percaya, ya tidak lunas, tetap berhutang. Siapa yang ditebus, siapa yang lunas, siapa yang tetelestai, yang percaya. Karena itu bersyukurlah kalau kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik kakak, pemuda, pemudi, teens, anak sekolah minggu, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah tetelestai. Hutang dosa kita sudah dibayar. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Makna yang ketiga, tetelestai berarti kemenangan atas dosa dan kematian. Bukankah orang yang berdosa, hamba dosa, kalah terhadap dosa? Hidupnya setiap hari berdosa. Dan ujungnya adalah kematian. Kematian ini bukan hanya kematian tubuh terpisah dengan nyawa, tapi kematian yang bersifat abadi, binasa, terpisah dari Allah selama-lamanya. Kalau kematian dalam arti terpisah tubuh dengan roh, ya semua orang mengalaminya. Dan itu bisa terjadi kepada semua orang. Tetapi yang dihindari adalah binasa, yaitu terpisah dengan Allah sampai selama-lamanya. Dan itu berada dalam penderitaan yang kekal. Dan kemenangan atas dosa dan kematian ini sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kemenangan atas dosa dan kematian. Artinya tidak akan mengalami kematian yang kekal dan tidak akan terus hidup di bawah dosa dan terus-menerus berbuat dosa. Kita punya roh yang berkemenangan atas dosa dan kita tidak akan binasa. Haleluya. Itulah karya-karya Tuhan Yesus di kayu salib. Dia telah mengorbankan dirinya, menyediakan penebusan untuk tersedianya jalan keselamatan. Ia membayar dosa kita lunas. Kita nggak punya lagi kwitansi utang, karena sudah dibayar lunas, tetelestai. Dan kemenangan atas dosa dan kematian sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan pada kita kemenangan. Kau yang memberiku kemenangan. Kau yang memberiku kemenangan. Tuhan Yesus berikan kemenangan kepada kita semua yang sudah percaya. Karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan nyata. Untuk kita tetap mengasihi
dan kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Untuk renungan Jumat Agung hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Hari ini kami mau merayakan, kami mau merenungkan dan menghayati, mensyukuri semua karya Tuhan yang ajaib di kayu salib untuk kami, sebagai wujud kasih yang sangat besar dan tak terukur. Terima kasih Tuhan, karena kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, untuk kami senantiasa bersyukur dan mempermuliakan nama Tuhan, supaya hidup kami tidak terus berada dalam dosa, tetapi kami hidup dalam kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menuntun kami. Kiranya firman-Mu terus menjadi terang di jalan-jalan hidup kami, sehingga kami melakukan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian Victorious Devotion kita di hari yang khusus Jumat Agung. Kiranya memberkati kita semua. Selamat menghayati Jumat Agung, selamat bersyukur di Jumat Agung, selamat berkomitmen yang baru di Jumat Agung. Tuhan berkati dan sampai jumpa. Shalom.